Negara yang tengah berperang seperti Rusia dan Ukraina ini tidak menghalangi warga Muslim Indonesia untuk menjalankan kewajiban agamanya, khususnya di bulan Ramadan. Tim VOA bertemu dengan sejumlah WNI di Rusia dan Ukraina membahas suasana Ramadan mereka. Dan berikut kita simak bersama liputannya. Ibadah Ramadan di negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim sudah menjadi tantangan tersendiri. Terlebih lagi bila terjadi perang seperti di Ukraina. Pengalaman saya selama di sini ya, di Ukraina itu karena jarang sekali orang Muslim ya. Jadi saya merasa ya saya hanya sendiri gitu berpuasa di sini. Maisaro adalah salah satu diaspora Indonesia yang tidak mengungsi. Ia bersama keluarganya tinggal di Odessa, kota pelabuhan di Ukraina Selatan, dan tergolong relatif aman. Dilema, saya pengen ikut evakuasi, ketemu dengan tentunya langsung pulang ke Indo dong, ketemu dengan keluarga, sanak keluarga di Indonesia. Cuma suami tidak mengizinkan, dengan keluarga di sini aman gitu, dengan meyakinkan berkali-kali. Akhirnya lah saya manut suami lah. Sedangkan Rini Ambarwati tinggal di kota Lviv, dekat perbatasan dengan Polandia. Nggak seperti dulu, beda banget. Jadi untuk Ramadan kali ini tuh lebih berharap supaya damai aja gitu, nggak perang. Rini memilih menemani suaminya Dima, warga Ukraina, karena sesuai Undang-Undang Darurat Ukraina, laki-laki usia 18 hingga 60 tahun wajib bela negara. Yang membuat Ramadan lebih berat bagi Rini, tak ada diaspora Indonesia lain yang tinggal di Lviv. Kalau puasa sih biasa aja karena emang kan cuma saya aja sama suami. Cuman kalau Lebaran itu biasanya kita undang keluarga semua makan kayak gitu. Menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, sesuai catatan KBRI di Kiev, sebelum konflik ada 138 warga Indonesia di Ukraina. Mayoritas tinggal di Kiev dan Odessa. Namun kini sebagian besar sudah mengungsi. Sementara di Rusia, menurut catatan KBRI di Moskow, ada 1.000 lebih WNI dan diaspora Indonesia, yang sebagian besar tinggal di Moskow dan Saint Petersburg. Halo, Assalamualaikum Bu. Tak jauh dari Moskow, Taufik Maulana, seorang diaspora Muslim Indonesia yang menikah dengan warga Rusia, tak kesulitan menghadiri undangan buka bersama dari warga Indonesia lainnya. Di luar pandemi ya, kalau memang di luar pandemi kita memang mengadakan suatu pengajian, kemudian buka bersama, kemudian sholat tarawih bersama, mengundang mahasiswa, warga Indonesia di sini. Jadi nah pas ada pandemi ini ya memang kita sama sekali tidak melakukan hal itu. Secara umum Muslim di Rusia bisa beribadah dengan bebas meski tak lepas dari tantangan. Muslims in Russia there is a minority. Some are new-turned mualaf. It's like it will be hard to find the job if you wearing the hijab or something, but in general it's not really difficult. It's fine. Muslim Indonesia di Rusia juga sempat mengalami kelangkaan bahan makanan akibat sanksi terutama pada awal konflik. Di supermarket gula sudah tidak ada. Namun beberapa hari itu semua sudah kembali seperti normal sih. Terlebih sampai saat ini juga normal semuanya sih. Meski jauh dari suasana Ramadan di tanah air, namun bagi diaspora Indonesia Muslim, baik Ukraina maupun Rusia umumnya mensyukuri kesempatan beribadah Ramadan tahun ini. Dari Alexandria dan Herndon, Virginia, Yuni Salim dan Dania Iman, tim VOA.